Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang faktor risiko penyakit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas 2A dengan NPM 0623016411. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang faktor risiko penyakit pada penyakit kusta, hipertensi, demam berdarah denggi, dan di diabetes itu sendiri, kita akan memahami apa sih faktor risiko tersebut. Yang dimaksud dan faktor risiko itu merupakan variabel yang berkaitan dengan peningkatan suatu risiko dalam kemungkinan terjadinya penyakit tertentu. Faktor risiko bisa juga didefinisikan tanda yang diderita manusia yang berhubungan dengan peningkatan kejadian kasus berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan faktor risiko penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang saraf tepi atau perifer pertama, kemudian kulit dan mukosa saluran nafas bagian atas, serta menyebar ke organ tubuh lainnya kecuali susunan saraf pusat. Penderita kusta dapat mengeluarkan penyakit kepada masyarakat sekitar melalui faktor lingkungan dan imunitas. Permasalahan penyakit kusta yang sangat kompleks terkait dengan kehidupan klien kusta yang terjadi secara fisik, psikologis, dan sosial di komunitas membutuhkan penanganan yang menyeluruh. Adapun variabel risiko penyakit kusta itu sendiri itu ada di beberapa variabel. Yang pertama di kondisi ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi keluarga rendah mempunyai risiko yang lebih tinggi menderita penyakit kusta dibandingkan dengan seseorang yang kondisi ekonomi keluarganya baik. Pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempunyai peran dalam mewujudkan kondisi kesehatan seseorang. Apabila pendapatan dihasilkannya rendah akan berpengaruh pada daya beli terhadap kebutuhan sehari-hari yang nantinya menyebabkan kurangnya asupan makanan yang cukup dan bergizi sehingga respon imunitas tubuh menjadi kurang bagus dan gampang terkena penyakit. Yang kedua, dari kebersihan perorangan. Seseorang yang memiliki kebersihan perorangan buruk mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kebersihan perorangan baik. Seseorang dikatakan memiliki kebersihan yang baik, contohnya yaitu mandi sehari 2 kali dan tidak lupa harus menggunakan sabun, selalu mengganti pakaian setiap harinya, serta mengganti spray tempat tidur 1 minggu 1 kali, atau ketika sudah dirasa sudah tidak nyaman saat dipakai untuk tidur. Hal tersebut merupakan faktor yang dapat meningkatkan adanya bakteri yang menempel ke tubuh yang mengakibatkan kusta itu sendiri. Nah, variabel yang ketiga ini ada di kontak serumah. Seseorang yang dikategorikan kontak apabila satu rumah terdapat riwayat penderita kusta dan kontak sebelum penderita berobat pada masa pengobatan dan penderita yang tidak patuh berobat. Seseorang yang pernah kontak serumah dengan penderita kusta mempunyai risiko lebih besar menderita kusta dibandingkan dengan seseorang yang tidak kontak serumah dengan penderita kusta. Dan variabel yang terakhir itu ada di lingkungan fisik rumah. Seseorang yang memiliki lingkungan fisik rumah buruk mempunyai risiko lebih besar menderita kusta dibandingkan dengan lingkungan seseorang yang memiliki lingkungan fisik yang baik. Selanjutnya ada di faktor risiko demam berdarah denggi. Demam berdarah denggi termasuk jenis penyakit arbovirus yang ditularkan oleh 2 jenis vektor nyamuk, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus, dan merupakan masalah utama penyakit di dunia, terutama di negara tropis ini. Kondisi dalam suatu wilayah berkontribusi terhadap angka kejadian DBD, seperti ketinggian tempat yang berkolerasi dengan kelembapan sehingga mempengaruhi kepadatan genetik vektor. Pada slide ini kita akan membahas tentang variabel faktor risiko dari penyakit demam berdarah denggi itu sendiri. Yang pertama ada di faktor sosiodemografi. Diketahui bahwa golongan penduduk usia muda merupakan kelompok rentan terkena DBD, ditambah lagi dengan negara tropis merupakan negara yang cenderung padat penduduk sehingga menjadi rentan untuk menjadi wabah DBD. Anak-anak yang rentan DBD selain imunitas lebih rendah juga dikarenakan lebih banyak pola asuh dari ibu, kurangnya dalam penggunaan repellent, dan terbiasa tidak menggunakan baju lengan panjang. Di faktor risiko yang ketiga ini ada di faktor risiko hipertensi, di mana hipertensi atau penyakit darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah di atas ambang batas normal, yaitu 120/80 mmHg. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan tekanan darah tinggi adalah penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan berhampir tidak konstan pada arteri.
Hipertensi berkaitan dengan meningkatnya tekanan pada arterial sistemik, baik diastolik maupun sistolik, secara terus-menerus, dan gejala yang mudah diamati yaitu pusing, sering gelisah, wajah merah, telinga berdengung, sesak napas, mudah lelah, dan mata berkunang-kunang. Variabel risiko penyakit hipertensi sendiri itu terdiri dari usia, yaitu faktor usia sangat berpengaruh terhadap hipertensi karena bertambahnya umur maka semakin tinggi mendapat risiko hipertensi. Insiden hipertensi makin meningkat dengan meningkatnya usia. Ini sering disebabkan oleh perubahan alamiah di dalam tubuh yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah, dan hormon. Yang kedua itu ada di jenis kelamin. Ini sangat erat kaitannya terhadap terjadinya hipertensi, di mana pada masa muda dan parubaya lebih tinggi. Penyakit hipertensi pada laki-laki dan pada wanita lebih tinggi setelah umur 55 tahun, ketika seorang wanita mengalami menopause. Yang ketiga itu ada di genetik. Riwayat keluarga yang dekat yang memiliki hipertensi akan mempertinggi risiko individu terkena hipertensi pada keturunannya. Keluarga dengan riwayat hipertensi akan meningkatkan risiko hipertensi sebesar 4 kali lipat. Dan yang terakhir itu ada di variabel stres, yaitu faktor lingkungan seperti stres berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi. Esensial, hubungan antara stres dan hipertensi diduga melalui aktivitas saraf simpatis. Saraf simpatis merupakan saraf yang bekerja pada saat seseorang beraktivitas. Saraf simpatis juga bekerja pada saat seseorang tidak beraktivitas. Apabila stres berkepanjangan dapat mengakibatkan tekanan darah menetap tinggi, dan selama terjadi rasa takut dan stres, tekanan arteri seringkali meningkat sampai setinggi 2 kali normal dalam waktu beberapa detik. Dan yang terakhir ada di pembahasan faktor risiko penyakit diabetes. Diabetes adalah suatu kondisi di mana kadar glukosa atau gula darah meningkat atau di atas batas normal. Glukosa menumpuk di dalam darah dan tidak dapat digunakan oleh tubuh karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan insulin. Dalam kejadian diabetes ini terdapat beberapa faktor, diantaranya faktor umur, faktor riwayat keluarga, aktivitas fisik, tekanan darah, stres, dan kadar kolesterol. Nah, berikutnya ada di variabel faktor risiko diabetes. Yang pertama di usia. Usia sangat erat kaitannya dengan terjadinya kenaikan kadar gula darah, sehingga semakin meningkat usia maka prevalensi diabetes dan gangguan toleransi glukosa semakin tinggi. Pada usia tua juga cenderung memiliki gaya hidup yang kurang aktif dan pola makan tidak seimbang sehingga memicu terjadinya resistensi insulin. Yang kedua itu ada di jenis kelamin. Pada jenis kelamin ini pria dan wanita itu awalnya tuh memiliki risiko yang sama besar, tapi setelah masuk usia ke 30 tahun, perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan pria. Perempuan lebih berisiko mengidap diabetes karena secara fisik perempuan memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Yang ketiga itu sendiri ada di aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat mengontrol gula darah sebab secara teori glukosa akan diubah menjadi energi pada saat beraktivitas. Aktivitas fisik mengakibatkan insulin semakin meningkat sehingga kadar gula dalam gula darah akan berkurang. Pada masa yang jarang olahraga, zat makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak dibakar tetapi ditimbun dalam tubuh sebagai lemak dan gula. Insulin tidak mencukupi untuk proses untuk mengubah glukosa menjadi energi. Dibutuhkan insulin yang cukup. Jika insulin tidak mencukupi maka akan timbul diabetes. Yang terakhir itu ada di pola konsumsi. Pola konsumsi itu merupakan bentuk kebiasaan konsumsi makanan yang dilakukan oleh seseorang dalam kegiatan makan sehari-hari. Pola makan konsumsi yang salah dapat menyebabkan kenaikan kadar gula darah pada pasien diabetes. Konsumsi makanan yang berlebihan akan menyebabkan jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan energi. Konsumsi makanan tersebut terutama berasal dari jenis makanan sumber karbohidrat dan lemak. Selesai sudah pembahasan tentang faktor risiko penyakit gustad, demam berdarah dengue, hipertensi, dan diabetes. Semoga dalam pembahasan ini bisa menambah wawasan teman-teman terkait dengan faktor risiko yang ada di berbagai penyakit tersebut. Sekian dari aku. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.